Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Yusuf Jimagustio, untuk mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Dan pada pertemuan kali ini, Bapak akan membahas tentang materi yang kemarin pernah Bapak share, yaitu tentang flowchart. Nah, oleh karena itu silakan diperhatikan baik-baik, karena untuk materi flowchart bagi yang belum tahu maka akan kesulitan nantinya untuk memahami materi ini. Baik, Bapak akan mulai materi pada pertemuan siang hari ini. Apa itu flowchart? Flowchart adalah suatu diagram yang di situ terdapat simbol-simbol tertentu dan memiliki penjelasan yang berbeda. Simbol tersebut dapat mengilustrasikan tentang urutan proses secara detail. Nah, sebelum membahas contoh flowchart, perlu kalian ketahui bahwa terdapat simbol-simbol yang ada dalam flowchart yang berguna untuk menggambarkan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses yang lain di dalam suatu program. Nah, kemudian untuk dapat menyajikan algoritma flowchart, kalian harus benar-benar mengetahui dari semua simbol flowchart yang ada dan biasa digunakan. Jadi untuk pertemuan kali ini, kalian wajib mengetahui tentang nama dan juga fungsi simbol flowchart. Sebelum membuat susunan contoh flowchart, setidaknya kalian sudah mengetahui beberapa jenis flowchart sebagai berikut. Yang pertama ada flowchart system. Di sini digambarkan sebagai sebuah bagan yang berfungsi untuk menunjukkan di mana alur kerja dan proses yang sedang dikerjakan dalam suatu sistem secara keseluruhan. Yang kedua ada flowchart paperwork. Untuk jenis flowchart ini, yang satu ini memiliki fungsi untuk menelusuri suatu alur dari data yang sebelumnya telah ditulis melalui sebuah sistem. Yang ketiga ada flowchart skematik. Flowchart ini juga berfungsi untuk menggambarkan suatu sistem hampir sama dengan flowchart sistem. Yang membuat berbeda adalah digunakannya simbol standar, gambaran komputer, periferal, dan peralatan lain. Yang keempat, ada flowchart program, merupakan bagan yang berfungsi untuk menjelaskan keterangan yang lebih rinci tentang langkah-langkah dari proses suatu program. Yang terakhir, ada flowchart proses. Pada bagian ini biasanya digunakan untuk memecah dan menganalisis langkah-langkah yang akan dilakukan selanjutnya dalam prosedur suatu sistem. Selanjutnya ada simbol flowchart. Nah, ini ada beberapa simbol yang akan kita pelajari. Yang pertama ada simbol terminator. Lambangnya, simbolnya seperti yang kalian lihat. Fungsinya yaitu permulaan atau akhir dari sebuah program. Jadi untuk simbol ini hanya digunakan pada awal dan juga pada akhir, atau bisa juga pada start atau stop. Jadi ketika kalian ingin membuat sebuah flowchart, di awal kalian harus menggunakan simbol terminator, di akhir juga harus menggunakan simbol terminator. Yang kedua ada simbol berbentuk panah. Itu namanya adalah garis alir atau flow line. Nah, fungsinya yaitu arah aliran program. Nah, untuk simbol ini itu sebagai arah sebuah program. Dari simbol satu ke simbol kedua ke simbol ketiga, dan seterusnya. Jadi untuk ini itu adalah arah dari sebuah flowchartnya yang menghubungkan antara simbol satu dan simbol selanjutnya. Dan yang ketiga ada simbol seperti ini, namanya adalah preparation atau proses
inisialisasi atau pemberian harga awal. Jadi untuk simbol ini itu hanya digunakan pada saat ada sebuah nilai yang tetap. Contohnya nilai tetap atau nilai harga awal. Contoh misalnya modal awal. Nah, itu bisa disebut sebagai harga awal. Modal awal, harga awal. Terus yang keempat ada proses, yaitu fungsinya proses perhitungan atau proses pengolahan data. Jadi segala bentuk proses itu dilambangkan dengan simbol persegi panjang. Yang selanjutnya ada simbol seperti jajar genjang, namanya adalah input atau output data. Fungsinya proses input atau output data, parameter, dan informasi. Input itu apa? Input itu adalah sebuah masukan data. Output adalah sebuah keluaran data. Misalkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, 1 itu sebagai input, sedangkan 2 itu adalah output. Seperti itu. Ya, jadi untuk data input dan output itu dilambangkan dengan data jajar genjang. Nah, selanjutnya ada predefinite proses, yaitu permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Nah, untuk ini kita tidak usah bahas karena untuk pembelajaran kita tidak menggunakan flowchart seperti ini. Selanjutnya ada simbol decision. Fungsinya adalah perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Jadi decision ini berupa pilihan, ya, berupa pilihan di mana nanti simbolnya selanjutnya akan bercabang. Misalkan, apakah kamu laki-laki? Jawabannya 2, ya atau tidak. Nah, jika ya, dia akan ke simbol ya. Jika tidak, dia akan ke simbol tidak. Nah, jadi decision ini adalah simbol yang digunakan ketika ada pilihan lebih dari satu. Nah, nanti akan kita bahas. Selanjutnya ada on-pack connector. Fungsinya sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Selanjutnya ada off-pack connector, penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman yang berbeda. Seperti itu. Contoh flowchart mengirim surat. Nah, kita kemarin sudah belajar yang namanya algoritma, yaitu langkah-langkah yang berurutan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, di sini terdapat sebuah algoritma mengirim surat. Kalau kemarin kalian mendapat tugas membuat algoritma kegiatan kalian sehari-hari selama pandemi. Nah, di sini ada algoritma mengirim surat. Pertama, ketik atau tulis surat. Kedua, siapkan sampul surat atau amplop. Ketiga, masukkan surat ke dalam amplop yang tersedia. Lem amplop surat dengan baik. Tulis alamat pengiriman surat. Jika tidak ingat, lebih dahulu ambil buku alamat dan cari alamat yang dituju. Lalu tulis alamat amplop surat. Selanjutnya, tempelkan perangko pada amplop. Pergi ke kantor pos dan bawa surat untuk diserahkan pada pegawai pos. Nah, di sini jika kalian cermati pada algoritma, tulislah alamat pengiriman surat. Jika tidak ingat, berarti kan ada sebuah simbol decision nantinya. Jika tidak ingat, berarti jawabannya adalah ada 2, ingat dan tidak ingat. Ya, tulis alamat pengiriman surat. Jika tidak ingat, jika tidak ingat, maka ketika pilihannya tidak ingat, maka ambil buku alamat. Berarti jika ingat, dia langsung
tulis alamat amplop surat. Nah, seperti ini contohnya. Selalu diawali dengan simbol terminator, mulai. Selanjutnya ada persegi panjang, tulis surat, ambil amplop surat, masukkan surat ke amplop, lem amplop surat. Nah, kenapa menggunakan persegi panjang atau sebuah proses? Karena algoritma tadi ini semuanya adalah proses tulis surat, proses ambil amplop, memasukkan surat ke amplop, lem amplop, itu kan semua adalah proses, ya kan? Ini proses. Nah, lalu ada decision, mengingat alamat. Apakah kamu ingat atau tidak? Nah, jika kamu tidak ingat, maka cari alamat. Jika tidak ingat, dia akan ke cari alamat. Nah, jika ingat, maka dia langsung menulis alamat pada amplop. Kenapa pada cari alamat ini dia kembali lagi ke tulis alamat? Karena ketika dia tidak ingat, ada salah satu proses tambahan yang harus dia kerjakan. Nah, jika dia ingat, maka langsung ke tulis alamat, tempel perangko, kirim melalui kantor pos, selesai. Nah, itu salah satu contoh flowchart mengirim surat. Nah, selanjutnya contoh yang kedua, contoh flowchart menentukan kelulusan mahasiswa. Terdapat algoritma menentukan kelulusan mahasiswa. Pertama, nama mahasiswa dan nilai. Lalu, kalau mahasiswa mendapat nilai lebih besar dari 70, maka keterangannya lulus. Kalau mahasiswa mendapat nilai lebih kecil dari 70, maka keterangan tidak lulus. Nah, selanjutnya data nama, nilai, dan keterangan akan ditampilkan. Seperti itu ya. Maka dapat ditentukan flowchart sebagai berikut. Nah, mulai, lalu ada inputan. Kenapa dia tidak berbentuk persegi panjang? Karena ini bukan sebuah proses, ya. Karena bukan sebuah proses, melainkan sebuah masukan. Nama mahasiswa dan nilai. Berarti kita memasukkan nama mahasiswa dan juga nilai. Selanjutnya akan ada sebuah decision. Nilai jika if adalah jika nilai lebih besar dari 70, maka keterangannya lulus. Jika dia tidak berarti kan jika yes dia lulus, jika no keterangannya adalah tidak lulus. Lalu tampilkan lanjut ke proses lanjut ke kegiatan selanjutnya, yaitu tampilkan nama, nilai, dan keterangan. Nah, menampilkan nama, nilai, dan keterangan itu termasuk ke dalam output, bukan sebuah proses, ya. Lalu selesai. Sekian untuk pembelajaran Bapak pada siang hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian hubungi Bapak melalui WA bisa, atau melalui Google Classroom. Dan selanjutnya untuk evaluasi dari materi ini, silahkan menuju Google Classroom karena akan ada evaluasi materi ini yang harus kalian kerjakan nantinya. Baik, selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan selamat berlibur untuk esok hari. Terima kasih.